Halo sahabat Kicau Mania, dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rizkinya. Di video kali ini, saya akan membahas 50 jenis burung kicau, yang populer di Indonesia. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Yuk simak dan tonton videonya di sini. Berikut penjelasannya. Burung cucak jenggot. Burung cucak jenggot adalah salah satu burung kicau yang banyak ditemukan di wilayah Asia Tenggara, di mana burung ini memiliki ciri bulu yang cantik dan suara kicau yang merdu. Saat diperhatikan secara mendalam, bagian leher dan dagu dari burung ini ada warna hitam bergaris seperti jenggot. Kemudian didapuk menjadi namanya, yang hingga saat ini cukup populer di kalangan kicau mania, khususnya di Indonesia. Dari penyebarannya, burung cucak jenggot memang banyak hidup di wilayah Asia Tenggara, di mana meliputi beberapa negara termasuk Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sunda Besar. Burung ini banyak diminati oleh para penghobi burung kicau, karena suaranya yang khas, dan digunakan sebagai guru vokal, untuk masteran burung murai batu atau burung lain. Perlu kamu ketahui, bahwa burung cucak jenggot merupakan salah satu jenis burung, yang terancam punah. Hal ini dikarenakan faktor dan kondisi alam, yang mungkin berubah-ubah, dan juga perburuan liar. Jadi, habitat burung ini di alam bebas sudah sulit ditemukan. Burung anis macan. Anis macan, atau biasa disebut juga dengan anis ampenan, memiliki nama latin Zoothera doherty. Ciri-ciri burung anis macan bisa dilihat pada bagian tubuh bulunya, di mana warna yang mendominasi bulunya berwarna coklat. Untuk tubuh bagian bawah anis macan, memiliki warna bulu hitam, putih, kuning dan coklat, serta memiliki sisik-sisik yang unik pada tubuhnya. Sedangkan untuk paruhnya berwarna coklat gelap. Anis macan memiliki karakter suara yang bervariasi dan lantang, dan tentunya bisa juga digunakan sebagai pancingan untuk burung punglor lainnya, seperti anis kembang dan anis merah. Anis macan lebih banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di Pulau Lombok, Sumbawa, Sumba, dan Flores. Mereka cenderung berada di daerah pegunungan, dengan ketinggian yang cukup tinggi, seperti hutan pegunungan, gunung, dan lereng curam. Burung ara mata merah. Burung ara mata merah, atau Specoderus viridis, merupakan spesies burung yang menawan. Burung ini dapat ditemukan di berbagai habitat di Asia Tenggara dan Australia. Dikenal karena warna hijau zaitunnya, dan suara nyaring yang khas. Burung ini memiliki panjang tubuh, sekitar 25–28 cm. Burung jantan dan betina, memiliki perbedaan warna bulu yang cukup mencolok. Jantan biasanya memiliki warna bulu hijau terang, di bagian atas tubuh, sedangkan betina memiliki warna bulu kuning kecoklatan. Mereka memiliki suara yang nyaring dan sering bersiul. Burung ini sering ditemukan bermain-main di atas pohon-pohon tinggi, aktif secara sosial dan sering terlihat dalam kelompok yang mencari makan bersama. Burung pelatuk bawang. Burung pelatuk bawang, dengan nama ilmiah Dinopium japanense, adalah salah satu spesies burung pelatuk yang unik dan menarik perhatian. Burung ini tidak hanya memiliki peran penting dalam ekosistem, tetapi juga kaya akan nilai budaya dan mitos di berbagai daerah di Indonesia. Habitat burung pelatuk bawang tersebar luas di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, hingga Myanmar. Di Indonesia sendiri, burung ini dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara.
Sayangnya, populasi burung pelatuk bawang kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas manusia. Perburuan liar dan penggundulan hutan menjadi dua faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah mereka di alam liar. Hilangnya habitat alami memaksa burung-burung ini berpindah ke area perkotaan atau lahan pertanian yang justru meningkatkan risiko konflik dengan manusia. Burung kemade atau cabai Jawa. Burung kemade, memiliki nama latin Dicaemtrochilem, adalah spesies burung dari keluarga Dicaidae, dari genus Dicaem. Burung ini merupakan jenis burung pemakan buah benalu, biji, serangga kecil, dan memiliki habitat di pekarangan, perkotaan, habitat terbuka, pantai, hutan mangrove. Burung ini merupakan endemik Indonesia. Cabai Jawa tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Lombok. Burung memiliki tubuh berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 8 cm. Ciri dari burung jantan, yaitu kepala, punggung, tunggir, dada merah padam, atau agak kejinggaan, sayap dan ujung ekor hitam, perut putih keabu-abuan. Dari ciri burung kemade betina, yaitu tunggir merah, tubuh bagian atas lainnya coklat, tersapu merah pada kepala dan mantel, dan tubuh bagian bawah putih buram. Jalak kapas, Agropsars turninus. Jalak kapas adalah spesies burung dari keluarga Sturnidae, dari genus Turnus. Jalak kapas merupakan jenis burung pemakan invertebrata, buah-buahan, biji-bijian, dan memiliki habitat di pesisir, tersebar sampai ketinggian 1100 meter dpl. Jalak kapas memiliki warna abu-abu di kepala dan dada, sementara punggung serta sayapnya berwarna hitam dengan sedikit putih. Kicauan burung ini sangat merdu, sehingga sering dipilih untuk masteran burung lain. Perawatannya juga tidak terlalu rumit, menjadikannya pilihan menarik bagi para pemula ataupun yang sudah berpengalaman. Jalak rio-rio, Acridoteres javanicus. Jalak rio-rio tunggir merah merupakan salah satu jenis burung kicauan yang populer di Indonesia. Burung ini terkenal dengan suaranya yang unik dan memiliki penampilannya yang menawan. Ciri-ciri fisik jalak rio-rio adalah memiliki ukuran tubuh sedang, sekitar 18–22 cm. Tubuh burung ini didominasi warna hitam mengkilap, dengan bagian dada dan perut berwarna putih. Mata burung rio-rio berwarna kuning cerah. Burung rio-rio memiliki paruh yang tebal dan berwarna kuning. Burung jalak ini berasal dari Provinsi Sulawesi, di Indonesia. Burung ini biasa dipelihara untuk masteran burung kicau lain, selain itu perawatannya juga tidak terlalu sulit. Hampir sama dengan jenis burung jalak lain. Jalak mawar, Pastor rosas. Jalak mawar, juga dikenal sebagai Rosis starling, dalam bahasa Inggris. Burung jalak mawar merupakan salah satu dari jenis burung jalak, yang terdapat di wilayah hutan Indonesia. Tapi keberadaannya tidak menetap, melainkan hanya sebagai burung migrasi, yang rutin mengunjungi beberapa daerah, di Indonesia setiap tahunnya. Negara yang menjadi habitat asli, burung jalak mawar cukup beragam, yang meliputi Ukraina, Tiongkok, Turki, dan Iran. Sedangkan, negara-negara yang menjadi tujuannya bermigrasi, saat musim tiba, tersebar di berbagai negara. Seperti India, Sri Lanka, sekitaran Eropa Barat, dan Indonesia. Daerah di Indonesia, yang menjadi habitat burung jalak mawar, hanya tersebar di beberapa tempat, mulai dari Bandung, Jogja, dan Pulau Bali saja. Area yang menjadi habitat burung jalak ini, di Indonesia, berada di kawasan terbuka, berupa padang rumput dan ladang, atau persawahan milik masyarakat. Burung pelatuk beras. Burung pelatuk beras adalah burung yang cukup populer dipelihara, karena suaranya yang khas dan unik. Burung ini termasuk burung dari ordo Pisiformes,
famili Picidae. Burung pelatuk mendapatkan namanya dari kebiasaan beberapa spesiesnya menyadap dan mematuk batang pohon dengan paruhnya. Ini adalah alat komunikasi kepemilikan daerah, melalui sinyal kepada saingan-saingannya, dan cara mencari dan menemukan larva serangga di bawah kulit kayu, atau terowongan berliku nan panjang di pohon. Burung ini banyak dipelihara oleh para penghobi burung kicau, karena suaranya yang khas dan unik. Digunakan sebagai guru vokal, untuk masteran burung murai batu, atau jenis burung lain. Burung Calandra Lark. Burung Calandra Lark bukan burung Indonesia, melainkan burung yang berkembang biak di negara-negara beriklim hangat di sekitar Mediterania dan ke arah timur melalui Turki hingga Iran Utara dan Rusia Selatan. Burung ini memiliki panjang tubuh sekitar 17-20 cm. Spesies ini tampak biasa saja di tanah. Sebagian besar bergaris-garis coklat keabu-abuan di atas dan putih di bawah, dan dengan bercak-bercak hitam besar di sisi dada. Ia memiliki supercilium berwarna putih. Burung ini masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Burung Calandra Lark banyak diminati penghobi burung karena mempunyai suara yang merdu. Calandra Lark memiliki ukuran tubuh seperti Tibetan Lark. Jenis ini juga banyak dijumpai di pasar-pasar burung. Calandra Lark juga diyakini sebagai salah satu jenis lark yang paling mudah bunyi dibandingkan dengan jenis lainnya. Burung Ciung Batu Siul. Ciung Batu Siul memiliki nama ilmiah Myophonus caerulus, adalah spesies burung dari keluarga Turdidae dari genus Myophonus. Burung ini merupakan jenis burung pemakan siput, kumbang besar, tempayak, serangga air, yang memiliki habitat di dekat sungai besar, retakan batu atau gua, di hutan lebat, tersebar sampai ketinggian 1250 meter dpl. Penyebaran burung ini yaitu India, Cina, Semenanjung Malaya, Asia Tenggara, di Indonesia, yaitu di Sumatera dan Jawa. Ciung Batu Siul memiliki tubuh berukuran besar 32 cm. Bulu warna hitam seluruhnya, dengan bintik putih pada penutup sayap. Sayap dan ekor tersapu keunguan bersinar, bulu kepala dan leher berbintik-bintik kecil, mengkilap di ujungnya. Burung Cinenen Pisang. Burung cinenen pisang merupakan sejenis burung pengicau dari suku Sylphiidae. Selain bentuk fisiknya yang mungil, burung cinenen pisang juga tergolong burung yang cantik. Ukuran tubuhnya sekitar 10-11 cm, karena seringnya berkicau, sehingga keberadaan burung cinenen pisang ini mudah untuk ditebak. Tempat hidup atau habitat burung cinenen pisang terbilang banyak. Di antaranya seperti di pekarangan rumah milik warga, area terbuka perbukitan, sawah, semak belukar, dan juga berhabitat di hutan produksi, maupun sekunder. Di Indonesia burung ini terdapat di Pulau Jawa, sementara di Asia, persebarannya tergolong luas. Selain di Indonesia, juga tersebar di Sri Lanka, Malaysia, Bhutan, Pakistan, India, Myanmar, Bangladesh, Thailand, dan Kamboja. Burung cikrak daun. Burung cikrak daun atau pare-pare, mempunyai nama ilmiah Piloscopus trivirgatus. Dari kemampuan berkicau ngerolnya, cikrak daun menjadi daya tarik bagi para kicau mania tanah air. Sebagai burung peliharaan atau burung masteran. Selain itu, suara khas dari cikrak daun ini, mampu memancing burung lain, untuk mau bunyi, seperti untuk memancing burung anis merah, anis kembang, dan burung pleci. Suara ngerol khasnya, mirip seperti burung lain, seperti suara blackthroat dan Mozambik. Dan jika Anda belum bisa membeli burung blackthroat, maka alternatifnya, bisa memelihara burung cikrak daun ini. Burung cincoang coklat. Cincoang coklat memiliki nama latin Brachypteryx leucophrys.
adalah spesies burung dari keluarga Muscicapidae, dari genus Brachypteryx. Burung ini merupakan jenis burung pemakan siput, keong, tempayak, pupa kumbang, yang memiliki habitat di hutan perbukitan, pegunungan, tersebar pada ketinggian 900 sampai 1900 meter dpl. Cincoang coklat memiliki tubuh berukuran sangat kecil, sekitar 11 sampai 13 cm. Ekornya pendek, kaki panjang, alis mata pucat samar-samar, lingkar mata kuning tua dan paruh besar. Burung cikrak kutub. Burung cikrak kutub merupakan burung migrasi yang habitat aslinya berada di negara kawasan Eropa Utara, Asia Utara, dan Alaska. Adapun negara-negara yang menjadi tujuan migrasi, burung yang bertubuh kecil ini tergolong cukup luas, mulai dari Tiongkok, Taiwan, Filipina, Myanmar, Vietnam, dan Indonesia. Penyebarannya di negara Indonesia, umumnya mendiami kawasan pulau di Sunda besar seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Selain itu, jenis hutan yang dijadikannya tempat tinggal pun cukup beragam. Baik itu hutan primer, hutan sekunder, hutan mangrove. Sedangkan alasan burung cikrak kutub melakukan migrasi, tak lain untuk menghindar dari musim dingin yang terjadi di negaranya pada penghujung tahun dan berakhir di awal tahun. Burung serindit. Burung serindit merupakan burung kicau berparuh bengkok yang memiliki kebiasaan unik. Burung ini biasanya hidup berkelompok, burung yang banyak dijumpai di hutan tropis Asia Tenggara. Serindit juga mempunyai ekor pendek dan hidup secara berkelompok, memiliki kicauan yang khas. Membuat serindit kerap dijadikan masteran bagi burung murai batu hingga lovebird. Kebiasaan burung ini juga cukup unik, salah satunya yaitu membuat lubang pada batang pohon dengan ketinggian sekitar 10 meter. Burung kacer air. Burung kacer air, atau yang kerap disebut dengan burung meninting, adalah salah satu jenis burung yang asalnya dari keluarga Muscicapidae, dari genus Hemicurus. Persis seperti namanya, ukuran tubuh meninting besar, memang lebih bongsor dibandingkan dua saudaranya. Panjang tubuh mereka berkisar 25 cm, dengan corak bulu berwarna hitam dan putih. Bagian dahi dan mahkota depannya berwarna putih, sedang sisi kepala, tengkuk dan dadanya berwarna hitam. Bagian mahkota cacar air cukup unik, sebab mampu membentuk seperti jambul. Walau persebarannya cukup luas, burung kacar air pada dasarnya tidak bisa kita temukan di sembarang tempat. Aktivitas mereka terbatas di sekitar sungai dataran rendah sampai perbukitan. Burung cucak keling. Burung cucak keling memiliki nama latin Aplonis panayensis, dan biasa disebut juga camperling. Burung cucak keling adalah burung monomorfik, yaitu burung jantan dan betina, memiliki bentuk fisik yang hampir sama. Ciri khas burung cucak keling adalah suaranya yang melengking. Burung cucak keling hidup di hutan-hutan tropis dan perkebunan lereng gunung di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung ini merupakan burung koloni yang tinggal di pohon-pohon besar dalam jumlah puluhan bahkan ratusan. Karakteristik burung cucak keling adalah warna bulunya yang khas, hitam kehijauan mengkilap. Dan tak lupa, sorotan mata tajamnya merah menyala. Apabila dilihat sekilas, burung ini memang memiliki perawakan menyeramkan dan sedikit menakutkan. Burung Srigunting. Burung Srigunting adalah salah satu burung yang dikenal karena kecerdasannya dalam menirukan suara dan penampilannya yang anggun. Burung ini tersebar luas di Asia, termasuk Indonesia, dengan berbagai spesies yang memiliki ciri khas masing-masing. Habitat burung Srigunting sangat bervariasi, mulai dari hutan lebat hingga padang rumput terbuka. Di Indonesia sendiri, mereka dapat ditemukan di pulau-pulau besar,
seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga wilayah Wallacea, dan Nusa Tenggara. Penyebaran geografis yang luas ini menunjukkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai jenis lingkungan. Burung cucak kerinci. Cucak kerinci adalah spesies burung dari suku Pycnonotidae. Memiliki tubuh berukuran 18 cm, berwarna coklat zaitun, dengan bulu bercoretkan putih mencolok. Sayap dan ekor berwarna hijau zaitun, dengan jambul lebat dan agak membulat. Pinggir kepala dan dada coklat zaitun, bercoretkan putih. Tenggorokan dan perut putih, dan penutup ekor bawah kuning. Iris kuning, paruh kehitaman, dan kaki kehitaman. Burung pemakan buah-buahan ini mengeluarkan suara yang ramai dengan panggilan yang meletup-letup. Cucak kerinci merupakan burung endemik Sumatera yang penyebarannya terbatas. Hanya di hutan-hutan perbukitan dengan ketinggian antara 800 sampai 1200 meter dpl. Seperti cucak-cucak lainnya, cucak kerinci menyukai pegunungan bawah dan hutan sekunder yang rapat dan perkebunan kopi. Burung cucak kombo. Burung cucak kombo adalah salah satu burung kicau yang banyak diminati oleh pecinta burung di Indonesia. Burung ini terkenal karena suara kicauannya yang merdu dan bervariasi, serta kemampuannya menirukan suara burung lain. Selain itu, keunikan cucak kombo juga terletak pada penampilannya yang sederhana, namun tetap menarik perhatian. Burung ini memiliki panjang tubuh sekitar 16 cm, warna tubuhnya didominasi oleh coklat zaitun, dengan sedikit corak kuning di bagian bawah tubuhnya, membuatnya terlihat sederhana, namun tetap elegan. Burung ini banyak ditemukan di kawasan Nusa Tenggara, seperti Pulau Lombok, Flores, Sumbawa, Bali, hingga Pulau Komodo. Burung cucak pantai atau cucak wilis. Burung ini biasa juga dikenal dengan cucak wilis, cucak gunung atau rengganis. Adalah salah satu burung kicau yang populer di Indonesia. Burung ini memiliki nama ilmiah, Pycnonotus bimaculatus. Cucak wilis dikenal sebagai burung endemik Indonesia yang banyak ditemukan di kawasan pegunungan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Habitat alaminya berada di ketinggian 800 hingga 3000 meter di atas permukaan laut. Suara kicauan cucak wilis menjadi salah satu daya tarik utama bagi para penggemar burung kicau. Suara merdu dan variatif dari burung jantan sering dijadikan bahan latihan bagi burung lain agar dapat menirukan irama kicauannya. Burung flamboyan atau wergan Jawa. Burung flamboyan memiliki nama latin Alcipe pyroptera, merupakan spesies burung yang berasal dari genus Alcipe dan keluarga Timaliidae. Burung flamboyan adalah salah satu jenis burung yang bisa kamu temukan di Indonesia dengan mudah. Apalagi kalau kamu adalah penggemar burung kicau, pasti sudah tidak asing dengan jenis burung yang satu ini. Tidak hanya dari fisik, perbedaan flamboyan jantan dan betina pun bisa kamu perhatikan dari suara kicauannya. Pada dasarnya, baik jantan maupun betina, sama-sama bisa mengeluarkan kicauan yang nyaring dengan kecepatan yang rapat. Akan tetapi, suara burung flamboyan betina cenderung lebih monoton, kurang variasi, dan tidak terlalu nyaring. Sebaliknya, suara burung flamboyan jantan lebih bervariasi, nyaring, dan keras. Burung jinjing batu. Jinjing batu, Hemipus hirundinaceus, merupakan jenis burung pemakan serangga kecil, ulat, kupu, laba-laba, dan tempayak. Burung jinjing batu hanya terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Jinjing batu masih memiliki hubungan kekerabatan dengan burung kapasan, sepah, dan kepodang sungu. Sekilas, penampilannya mirip dengan burung cendet, tetapi sifat dan karakternya
seperti kelompok burung sikatan. Burung ini mempunyai warna bulu putih pada bagian tenggorokan, dada, dan perutnya. Sayapnya berwarna hitam, separuh bagian atas kepalanya juga berwarna hitam. Karena warna bulu sayapnya hitam, spesies ini dijuluki Black-winged Flycatcher shrike, atau burung bersayap hitam, perpaduan antara cendet dan sikatan. Burung kaso-kaso atau tepus gelabah. Burung kaso-kaso merupakan salah satu jenis burung pengicau. Namun banyak orang yang kurang mengenal burung yang satu ini. Padahal suara kicauannya cukup menarik, sehingga dapat dijadikan sebagai burung kicauan di rumah, maupun sebagai burung master. Secara fisik, burung kaso-kaso dapat dikenali dengan memiliki postur tubuh berukuran sedang, dengan panjang tubuh sekitar 17 cm. Tubuh bagian atas berwarna coklat kemerahan, mahkotanya berwarna merah, alis putih yang kontras, dengan garis hitam yang tebal, pipi berwarna putih sampai abu-abu. Di wilayah barat Pulau Jawa, yang menjadi satu-satunya wilayah persebaran di Indonesia, spesies ini berkembang biak, mulai bulan Februari hingga September. Burung cucak ijo mini. Cucak ijo mini memiliki ukuran tubuh lebih kecil dari cucak ijo besar. Jika dilihat sekilas keduanya memang mirip, karena memiliki warna bulu hijau hampir di seluruh tubuhnya. Tetapi kalau diperhatikan secara detail, cucak ijo mini ukuran tubuhnya lebih kecil. Ukuran tubuh cucak ijo mini sekitar 15–17 cm saja. Karena dia kecil, bahkan ada yang menyamakannya dengan cucak ranting, tetapi burung cucak ranting, warna bulunya tidak sek hijau cucak mini, melainkan hijau kekuningan, dan juga suara kicauannya lebih variatif. Suara kicauannya tidak konsisten, terkadang nyaring terkadang biasa saja, tetapi dia memiliki kemampuan yang baik dalam menirukan suara kicauan burung lain, sehingga banyak dipelihara sebagai burung masteran. Burung kedasi. Burung kedasi merupakan nama lain dari burung wiwit. Burung ini dapat ditemukan di kawasan hutan dan perkebunan. Perilaku burung kedasi berbeda dari burung-burung lain. Karakter burung kedasi dianggap menjengkelkan hingga menjadi parasit bagi jenis burung tertentu. Burung kedasi sering dijuluki sebagai burung yang licik karena tidak pernah membuat sarang untuk bertelur dan mengerami telurnya. Induk betina burung ini selalu menitipkan telur-telurnya di sarang burung lain, yang ukuran sarangnya lebih kecil, seperti burung perenjak. Telur-telur tersebut akan dirami dan dirawat sampai besar oleh burung perenjak. Burung mantenan kecil. Burung ini juga disebut sepa kecil, memiliki nama Latin, Pericrocotus cinnamomeus, adalah spesies burung dari keluarga Campepagidae. Burung ini merupakan jenis burung pemakan ulat kupu, laba-laba, tempayak, serangga lain. Dan memiliki habitat di dataran rendah, hutan sekunder, hutan mangrove, perkebunan, tegalan. Sepa kecil memiliki tubuh berukuran kecil, sekitar 15 cm. Berwarna abu-abu, merah, dan hitam. Perbedaan dengan sepah lain, kepala dan mantel abu-abu. Betina tubuh bagian bawah keputih-putihan, lebih buram, tubuh bagian atas abu-abu kecoklatan. Burung mantenan gunung. Burung mantenan gunung, Pericrocotus miniatus, berukuran sekitar 19 cm. Burung ini termasuk burung kicau, yang banyak dipelihara masyarakat. Burung jantan, bulunya warna hitam dan merah, juga punya ekor yang cukup panjang. Pada burung betinanya warnanya kombinasi. Warna hitam di kepala, ekor yang sangat panjang, dan juga tidak punya bulu sekunder warna merah. Burung ini terbilang unik, karena punya warna merah juga hitam seperti jantan. Burung mantenan ini termasuk burung mantenan lokal, karena mudah dijumpai di daerah Sumatera. Adapun penyebarannya, di sepanjang Bukit Barisan,
Dempo, pegunungan lesar, sampai Pulau Jawa. Umumnya mereka tinggal di hutan pegunungan. Burung kerak basi alis hitam. Burung kerak basi alis hitam merupakan salah satu jenis burung migrasi yang negara asalnya berada di kawasan Asia Timur Laut. Negara-negara yang menjadi tujuan migrasi, yang sebenarnya tidak hanya Indonesia, tapi meliputi beberapa negara lainnya, seperti India, Tiongkok, Malaysia, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Waktu bermigrasi, bagi burung kerak basi alis hitam, biasanya dilangsungkan pada saat musim dingin, hendak turun salju. Kawanan burung kerak basi ini, dikarenakan tidak tahannya terhadap udara dingin, di habitat aslinya, yang dapat mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Sedangkan penyebaran burung kerak basi alis hitam di hutan Indonesia diketahui hanya terdapat di wilayah Pulau Sumatera saja. Hal ini tentu menjadi penyebab banyak di antara para kicau mania tidak mengenal burung kerak basi. Burung cucak kopi. Burung cucak kopi, Pomatorhinus, adalah genus burung cicak kopi, burung hutan dengan paruh panjang melengkung ke bawah. Ini adalah burung-burung di Asia tropis, dengan jumlah spesies terbanyak, terdapat di perbukitan Himalaya. Burung ini adalah burung yang berisik, dan suara khasnya yang menggelegak, seringkali merupakan indikasi terbaik bahwa burung ini ada. Seperti spesies pengicau lainnya, mereka sering muncul dalam kelompok, hingga selusin, dan spesies hutan hujan, seperti cicak kopi India. Jalak hibrid, atau jalak persilangan. Jalak hibrid adalah persilangan spesies jalak satu dengan spesies jalak yang lain, seperti jalak putih dengan jalak suren, atau spesies jalak lainnya. Dan akan menghasilkan anakan yang sangat unik, warna tubuhnya sangat berbeda dengan jalak lain, tapi karakter dan suara hampir mirip dengan indukan jalak yang disilangkan. Jalak alis api, Enodes erythrophris. Jalak alis api adalah spesies burung jalak dalam famili Sturnidae. Burung ini endemik di Pulau Sulawesi, menghuni hutan pegunungan dataran tinggi. Burung jalak alis api memiliki ciri yaitu dengan alis oranye lebar, mata pucat, tubuh kelabu terang, sayap dan ekor hijau lumut, serta tunggir kekuningan yang kontras. Remaja lebih coklat, dengan alis lebih sempit dan mata gelap. Penghuni kanopi hutan pegunungan biasanya dijumpai berpasangan atau dalam kelompok kecil yang terbatas di Sulawesi. Burung kirik-kirik. Kirik-kirik atau cirik-cirik adalah sekelompok burung dalam famili Meropidae yang terdiri dari 3 genera dan 30 spesies. Sebagian besar spesies ditemukan di Afrika dan Asia, dan sedikit di Eropa Selatan, Australia, dan New Guinea. Mereka dicirikan oleh bulu yang kaya warna, tubuh ramping, dan bulu ekor tengah, yang biasanya memanjang. Semuanya mempunyai paruh panjang, dan sayap sedang hingga panjang, yang mungkin runcing atau bulat. Bulu jantan dan betina biasanya serupa. Selain lebah dan tawon, burung kirik-kirik juga memakan serangga lainnya, seperti kupu-kupu, capung, dan semut terbang. Burung madi ijab. Madi injab atau long-tailed broadbill merupakan spesies burung yang tersebar di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Mereka berada dalam famili Rhylaimidae dan memiliki nama ilmiah Sarisomus dalhousiae. Panjang tubuhnya mencapai 25 cm, berat 50-60 gram. Agar kamu bisa mengenalinya di alam liar, ingatlah mereka punya tenggorokan dan wajah berwarna kuning cerah. Terdapat bercak hitam seperti topi, dan bercak biru di ubun-ubun, serta belakang lehernya.
Penyebaran madi injap berada di Himalaya, dan berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Semenanjung Malaya, hingga Sumatera dan Kalimantan. Mereka biasanya ditemukan di hutan berdaun lebar, dengan ketinggian antara 150 sampai 2.500 meter. Animalia menginformasikan bahwa, habitat yang dihuninya berupa hutan, sungai, hutan dataran rendah lembab, baik tropis dan subtropis, serta hutan pegunungan. Burung pancawarna. Burung pancawarna adalah salah satu jenis burung yang hidup di wilayah Indonesia. Jenis burung ini dikenal sebagai burung master. Untuk beberapa jenis burung, seperti murai batu, cucak hijau, dan kacer, burung ini terlihat sangat indah sesuai dengan namanya. Hal ini dikarenakan burung ini memiliki beberapa variasi warna yang menarik dan juga indah, sehingga menjadikan burung ini sebagai salah satu incaran para pecinta burung. Selain itu, kemampuan burung ini dalam berkicau tak perlu Anda ragukan. Populasi burung pancawarna hingga saat ini terus menurun, diakibatkan oleh banyaknya penebangan liar di wilayah hutan. Selain itu, perburuan liar juga menyebabkan keberadaan burung pancawarna sangat terbatas. Burung poksai kuda. Poksai kuda, Garrulax rufifrons, adalah spesies burung dari keluarga Timaliidae, dari genus Garrulax. Burung ini merupakan jenis burung pemakan buah kecil, kumbang, serangga, dan memiliki habitat di hutan pegunungan, tersebar pada ketinggian 1000 sampai 2500 meter dpl. Burung ini merupakan spesies endemik Indonesia. Diketahui poksai kuda merupakan burung endemik khas Pulau Jawa, khususnya di bagian tengah Pulau Jawa. Burung merbah jambul. Burung merbah jambul, Pycnonotus jocosus, bukan sekedar burung kicauan biasa. Dengan suara merdu dan penampilan yang elegan, burung ini berhasil mencuri perhatian para pecinta burung di Asia Tenggara. Bentuk tubuh yang anggun, dan kemampuannya dalam berkicau, menjadikan merbah jambul favorit di pekarangan rumah hingga arena lomba. Burung ini bukan hanya menyenangkan untuk dilihat, tetapi juga menyenangkan didengar. Ukuran tubuhnya sekitar 20 cm, dengan ekor panjang berujung putih, menambah kesan anggun saat terbang atau bertengger. Tak heran, merbah jambul sering dijadikan burung hias sekaligus burung kicauan. Merbah jambul berasal dari kawasan tropis Asia, seperti India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Burung ini biasanya ditemukan di hutan terbuka, kebun, taman, hingga pekarangan rumah. Burung poksai mantel. Burung poksai mantel, Garrulax palliatus, merupakan burung endemik yang ditemukan di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Burung ini dikenal dengan habitatnya yang berada di hutan lembab dataran rendah maupun pegunungan. Sayangnya, perburuan dan kerusakan lingkungan telah mengancam populasi burung ini. Burung ini memiliki bulu abu-abu dan lingkar mata putih. Poksai mantel dikenal karena suaranya yang keras, merdu, dan bervariasi. Habitat poksai mantel terbentang di hutan dataran rendah lembab, subtropis atau tropis, serta hutan pegunungan lembab, subtropis atau tropis. Burung ini biasanya ditemukan di kawasan dengan vegetasi lebat yang menyediakan makanan, tempat berlindung, dan area untuk berkembang biak. Burung merbah belukar. Merbah belukar, Pycnonotus plumosus, adalah nama sejenis burung pengicau dari suku Pycnonotidae. Burung ini berukuran sedang, panjang tubuh total diukur dari ujung paruh hingga ujung ekor sekitar 19-21 cm, dan dengan berat tubuhnya sekitar 24-36 gram.
Spesies burung merbah belukar memiliki daerah persebaran yang tidak hanya tersebar merata di Indonesia, tapi juga terdapat di beberapa negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, yaitu dari Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Filipina. Sedangkan populasi di Indonesia berada di daerah Pulau Sumatera, Bangka, Kalimantan, Kepulauan Anambas, Jawa, dan Bali. Burung murai air. Burung murai air, dengan nama ilmiah Heterophasia picaoides, adalah permata tersembunyi dari hutan-hutan Asia Tenggara. Seringkali terlupakan di tengah popularitas murai batu. Murai air menawarkan pesona tersendiri dengan keunikan fisik dan suara yang khas. Murai air tidak memiliki warna yang mencolok, namun justru disitulah letak keindahannya. Bulu abu-abu kecoklatan yang menutupi tubuh bagian atasnya memberikan kesan elegan. Suara murai air memiliki ciri khas, tajam dan rapat, dengan variasi yang sempit namun memikat. Baik jantan maupun betina memiliki suara yang serupa, meskipun betina cenderung memiliki ngerol yang lebih pendek. Kicauannya yang panjang, mirip dengan burung cililin, sering dijadikan masteran untuk murai batu, menunjukkan kualitas suara yang istimewa. Jalak Filipina, Agropsar philippensis. Jalak Filipina adalah spesies burung jalak dalam keluarga Sturnidae, yang berkembang biak di Jepang dan Rusia, dan Pulau Sakhalin, dan Kuril. Pada musim dingin ke Taiwan, Filipina, dan utara Kalimantan. Di Indonesia, spesies jalak ini memang tidak sepopuler jalak China atau jalak migran lainnya. Meski begitu, tidak sedikit kicau mania di negeri ini yang memeliharanya sebagai kicauan. Suaranya cukup menarik dan terdiri atas rangkaian celotehan yang bervariasi. Jalak Filipina bertubuh sedang, dengan panjang sekitar 18 cm. Burung jantan bisa dibedakan dari bercak kecoklatan pada pipinya. Tubuh bagian atas berwarna ungu gelap, sayap hitam bergaris putih, dan ekor hitam. Adapun burung betina mempunyai tubuh bagian atas coklat keabu-abuan dan tubuh bagian bawah putih. Jalak bilbong pendeta. Burung bilbong pendeta adalah burung jalak berekor panjang dan berwarna hitam putih. Burung jenis ini mudah dikenali lantaran seluruh tubuh hitam, kecuali pita dada dan kalung putih lebar. Kebanyakannya populasi burung ini ditemukan di Sulawesi bagian selatan, memiliki paruh berujung pucat, sementara di bagian utara, paruh sepenuhnya gelap. Jenis jalak ini menghuni hutan primer dan sekunder, hutan rawa, tepi hutan, hutan terbuka, kadang di lahan pertanian dekat hutan, yang terletak dari permukaan laut, sampai ketinggian 1.500 meter. Burung rambatan Doraemon. Rambatan Doraemon, atau biasa dikenal munguk loreng, memiliki nama latin Sita azurea, adalah spesies burung dari keluarga Pitidae. Burung ini memiliki habitat di hutan submontana, hutan primer, hutan sekunder. Penyebaran burung ini yaitu semenanjung Malaysia dan Indonesia, yaitu di Sumatera, Jawa. Munguk loreng memiliki tubuh berukuran kecil sekitar 13 cm. Mahkota, tengkuk, dan sisi kepala hitam. Punggung, sayap, ekor biru mengkilap, terlihat hitam di tempat gelap. Tenggorokan dan dada putih, perut dan tungging hitam atau hitam biru, iris putih, paruh kuning, kaki abu-abu biru. Burung rambatan paruh merah. Rambatan paruh merah, atau munguk beledu, memiliki nama ilmiah Sita frontalis, adalah spesies burung dari keluarga Sitidae, dari genus Sita. Burung ini merupakan jenis burung pemakan serangga kecil, ulat, laba-laba, dan memiliki habitat di hutan dataran rendah, perbukitan, hutan pinus, hutan rawa, dan perkebunan. Rambatan paruh merah memiliki tubuh berukuran kecil, yaitu sekitar 12 cm. Paruh berwarna merah, dahi hitam seperti beludru.
Tengkuk, punggung, ekor berwarna ungu. Bercak biru terang pada bulu primer, tubuh bagian bawah kemerah jambuan, dan dagu putih. Burung rambatan paruh merah adalah salah satu spesies burung yang memikat hati para penggemar burung di Indonesia. Dikenal dengan suara kicauannya yang khas dan penampilan yang menawan, burung ini memiliki daya tarik tersendiri dan banyak digunakan untuk guru vokal burung lain. Burung takur bultok. Burung takur bultok, Megalaima lineata. Tubuh burung takur bultok berukuran agak besar, sekitar 29 cm, kepala pucat, bercoret. Burung ini berbulu utama, umumnya hijau, kecuali kepala dan leher, coklat kekuningan pucat, serta keretan putih khas pada kepala, dan tubuh bagian bawah putih dengan iris kuning tua. Burung berparuh merah jambu pucat, dan memiliki kaki berwarna kuning. Suara burung takur bultok bernada rendah, deringan tidak tetap. Penyebaran global burung ini berada di Himalaya Barat, Asia Tenggara, di Indonesia, yaitu di Jawa dan Bali. Burung opior jambul. Burung opior jambul, Lophozosterops doherty, adalah salah satu satwa asli Indonesia. Burung ini mempunyai ciri khas, berupa jambul di kepalanya. Sebagai burung endemik, saat ini satwa ini sudah sangat sulit ditemui. Burung opior jambul memiliki ukuran tubuh kecil, sekitar 12-13 cm, dengan warna dominan hijau zaitun pada bagian punggung, dan kuning cerah di bagian bawah. Salah satu ciri khasnya adalah jambul kecil di atas kepalanya, yang memberikan kesan elegan dan unik. Burung opior jambul merupakan spesies endemik yang hanya ditemukan di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di kawasan pegunungan dan hutan tropis. Mereka lebih suka tinggal di hutan lebat dengan vegetasi yang kaya, biasanya di ketinggian tertentu. Burung kolibri sepah raja. Kolibri sepah raja ini memiliki perbedaan khusus yang tidak dimiliki oleh jenis kolibri lainnya. Kolibri ini memiliki ketahanan tubuh yang lebih kuat dibandingkan jenis kolibri yang lain. Jadi sangat cocok untuk Anda sekalian pelihara sebagai burung penghobi. Namun, kolibri sepah raja ini memiliki perbedaan khusus yang tidak dimiliki oleh jenis kolibri lainnya. Kolibri sepah raja memiliki ketahanan tubuh yang lebih kuat dibandingkan jenis kolibri yang lain. Jadi sangat cocok untuk Anda pelihara sebagai burung penghobi. Ciri-ciri umum yang dimiliki oleh kolibri sepah raja ini ialah bulu yang dimilikinya yang berwarna merah terang dan perpaduan antara warna hitam ungu dan kuning. Untuk jenis kolibri sepah raja berjenis kelamin jantan, bagian dahi sampai pada lehernya berwarna merah terang. Pada bagian ekornya berwarna ungu gelap, dan pada bagian perutnya berwarna abu-abu gelap. Sedangkan pada burung kolibri sepah raja betina, memiliki ciri warna hijau zaitun, yang tergolong warna hijau gelap. Untuk ukuran tubuh, burung kolibri sepah raja ini tidak berbeda dengan burung kolibri pada umumnya. Berukuran kecil, yaitu sekitar 13 cm saja. Untuk habitat burung kolibri sepah raja, biasa tersebar di pegunungan tropis, yang dimana tempat yang terdapat banyak sekali tumbuhan bunga, karena mereka suka menghisap sari dari bunga tersebut. Kolibri manggar, atau kolibri kelapa. Selain memiliki penampilan yang tidak kalah menawan dibandingkan dengan jenis kolibri pada umumnya, ternyata suara burung kolibri manggar memiliki suara kicauan yang bisa dibilang merdu dan bervariasi. Perbedaan burung kolibri manggar dengan jenis kolibri pada umumnya, yaitu bisa dilihat dari ukuran paruhnya. Ukuran paruh burung kolibri manggar lebih besar dan lebih sedikit pendek dibandingkan dengan paruh burung kolibri yang lain. Dilihat dari suara burung kolibri kelapa yang sangat lantang dan nyaring. Jadi burung kolibri manggar ini sangat cocok dijadikan suara masteran burung kicau lainnya. Burung kolibri manggar ini
selain memakan nektar dari sari bunga, ternyata burung kolibri manggar juga gemar memakan serangga-serangga kecil, seperti jangkrik, kroto, dan ulat kecil. Burung murai Papua. Burung murai Papua, atau tangkar centrong, ini memiliki ukuran tubuh sedang. Dan juga memiliki suara, yang pastinya bisa untuk dijadikan, sebagai masteran burung kicau, jenis lainnya. Misalnya seperti burung murai batu, cucak ijo, burung cucak jenggot, kacar, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk wilayah, habitat penyebarannya, antara lain habitat aslinya, yaitu Sumatera, Indochina, Jawa, Thailand, Pulau Bali, Papua, Asia Tenggara, Malaysia Utara, Kalimantan, Sunda Besar, dan Myanmar. Dan pastinya Anda sering kali menjumpai jenis burung ini di pasaran, dengan jumlah yang cukup banyak.